Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, sujud menyembah kepadamu, sebab Engkau Allah. Dan Engkaulah juga Bapa bagi kami, yang telah memeteraikan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak memanggil Engkau ya Abba, yaitu ya Ayah, Bapa bagi kami. Sinarkanlah wajah-Mu atas kami, berkatilah kami semua yang hari ini beribadah, dan lawat juga saudara-saudara kami yang belum beribadah. Bapa di surga, apabila sebentar kami mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu turunlah atas hamba-Mu dan atas kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi pelita dan suluh pegangan kami, menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Ya Bapa di surga, tutupilah kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan bungkuslah kami, balutlah kami dengan darah perjanjian itu, sehingga kami semua tidak dapat diserang oleh kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sampai ibadah kami semua selesai, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih surga, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Horas untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini dengan tema yang kita punya. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dan bacaan kita terambil dari Mazmur pada pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan, demikian dikatakan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, dan mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku. Terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari Tuhan Yesus mengajar dan bertanya kepada murid-muridnya. Ada dua orang yang datang ke bait Allah, dan mereka berdoa, mempersembahkan persembahannya tentu. Dan yang satu berkata, ya Tuhan, aku tidak seperti yang di sebelah saya ini. Aku memberi persepuluhan, memberi persembahan, hidup benar di hadapan-Mu. Dan yang di sebelahnya, yang satu lagi berdoa dan berkata, ya Tuhan, ampunilah aku, karena aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak. Ampunilah aku dengan segala dosa dan kesalahanku. Tuhan Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kamu, manakah di antara dua orang itu yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara tentu tahu jawaban yang diberikan oleh para murid-muridnya dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita juga akan memilih untuk berkata, orang yang mengakui
dosa dan kesalahannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, doa itu menjadi nafas kehidupan orang percaya. Doa. Di mana-mana selalu kita berbicara doa. Mau makan, doa dulu dong. Meski banyak di antara kita yang makan tanpa doa. Sudah didoakan itu dulu. Dulu kapan? Ya tahun lalu juga sudah didoakan. Bayangin Bapak Ibu, makanan yang mau kita makan sekarang, kita tidak perlu doakan, kata sebagian orang. Tapi mayoritas masih berkata, kita harus mengucap syukur atas makanan yang ada. Katakan amin. Saudara, maaf, saya ini sakit gigi. Dan rupanya saya sakit gigi, saya perhatikan karena saya lalai. Waduh. Dan kalau sakit gigi, doanya seperti apa? Sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Gak tahu kalau Bapak Ibu Saudara bagaimana? Aduh Tuhan, udah makan obat. Waduh, saya bolak-balik ke dokter dan berkata, tolong ambil saja. Oh, dia berkata harus dirawat dulu. Sampai kapan? Sampai perawatan selesai. Saya katakan, dokter, saya tidak kuat. Sakit sekali. Dan dokternya katakan harus dirawat dulu. Ikuti saja proses itu. Saudara, sedih sekali. Beberapa malam yang lalu saya tidak bisa tidur. Akhirnya istri saya bawa saya ke rumah sakit. Dan dokternya katakan tidak ada dokter gigi malam hari. Jadi bagaimana? Dokter, saya kesakitan sekali. Dengan nada pilu, saya memohon pertolonganmu bagiku. Meski saya sudah berdoa. Dia berkata, apakah Bapak ada alergi obat? Tidak. Apakah ada masalah di lambung? Tidak. Lalu saya mau suntik Bapak, mau? Mau. Dan dia suntik saya malam itu saudara, jam 12:30 malam. Barulah saya bisa tenang hingga 2 hari berikutnya saudara. Dan saudara, saya memeriksa diri saya. Kenapa saya sakit gigi? Rupanya aturan dokter itu berkata, minimal 2 kali sehari Bapak harus sikat gigi. 3 kali, bila perlu setiap makan sesuatu, sikat gigi lah. Jadi berarti kita harus bawa sikat gigi dan odol kemana-mana. Saudara-saudara, itu berarti makanan kita sudah bisa membawa masalah bagi gigi kita. Terutama makanan-makanan yang tertentu yang membuat kita bermasalah. Saudara-saudara, dengan semua keadaan itu, kita ini harus hidup di dalam doa. Itu yang menenangkan hati kita. Katakan amin. Doa itu di tengah-tengah kita sulit, di tengah-tengah kita bahkan berpesta, kita harus doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena ayat ini menceritakan kepada kita pengalaman Daud. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini berkata, justru di dalam tidurnya, dia katakan pada ayat yang kita coba lihat, ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya pada waktu malam, saat saya tidur dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, dan mulutku tidak terlanjur tidak berdusta. Terjemahan lain disebut tidak terlanjur, diterjemahkan tidak berdusta. Berapa banyak orang kalau justru dalam tidurnya dia berdusta. Suami istri tidur dengan istrinya atau tidur dengan suaminya berdusta. Berapa banyak yang kita sedang sembunyikan dari kehidupan kita ini dusta. Kita tergelincir dan kita tidak jujur. Dan Daud berkata, bahkan dalam tidur itu pun aku jujur. Aku menyerahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, satu hari saya mendengar satu kesaksian dari satu anak Tuhan. Ketika mereka bertengkar habis-habisan, ribut habis-habisan.
Sudah sampai ke orang tua loh itu Bapak Ibu. Kok aneh juga saya berpikir. Suami ribut dengan istrinya, orang tua dibawa-bawa. Istrinya juga ribut dengan suaminya, dia bawa-bawa juga orang tua. Coba, sampai orang tua mata juling disebut-sebut saudaraku. Orang tua pembohong disebut-sebut saudaraku. Orang tua kejelekan-kejelekannya disebut-sebut. Dan dalam pertengkaran itu mereka tidur. Dan hingga besok harinya mereka tetap ada dalam pertengkaran itu. Daud berkata, bahkan di dalam tidurku, aku jujur di hadapanmu. Tidak engkau temukan kesalahan padaku. Aku datang dan aku membawanya di dalam hidupku doa kepadamu ya Tuhan. Dan aku berserah sepenuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya menemukan kalimat yang pertama adalah orang benar berseru dan Tuhan menjawab. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara sepakat, mari kita katakan amin. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak ingin mencari kalimat yang menyenangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Supaya hati Bapak Ibu Saudara senang, lalu mengabaikan firman Tuhan. Alkitab ini selalu mengajar kita supaya kita semakin baik dan semakin benar. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, kebajikan kemurahan yang besar, dan itulah yang memberi pengampunan kepada kita. Itulah sebabnya setiap orang yang merasa berdosa, baik dia sengaja ataupun dia tidak sengaja, istilah yang sering saya gunakan dan saya pakai bukan tidak disengaja, tetapi tidak dia sadari. Dia sudah melakukan kesalahan. Tidak disadari. Mungkin orang memperdebatkan kata disengaja dan tidak disengaja. Dan mana ada orang berdosa tidak disengaja? Pasti disengaja. Tapi saya akhirnya berkata, tidak sadar kita ini sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berkata, barang siapa mengakui dosanya, maka Allah kita adalah Allah yang setia. Maka dia akan mengampuni seluruh segala dosa dan pelanggaran kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar seperti Daud, menimang-nimang memperhatikan hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Coba suami istri, kalau saya suka katakan di satu gereja, duduklah berdampingan suami istri. Karena kalau duduk berdampingan suami istri lebih enak ya. Kita berkata pengkhotbah, hayo Bapak, coba ngomong lihat ke istrimu, lihat wajahnya gitu ya. Nah kalau istilah seperti ini kan kita bicara-bicara dosa. Dari tadi lagu-lagunya begitu Bapak Ibu Saudara. Oh saya perhatikan, ini semua menginsafkan kita tentang kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Nyanyian itu Bapak Ibu membuat kita untuk sadar dan insaf akan segala kekurangan dan dosa dan kesalahan kita. Lagu-lagu itu terus menjadi khotbah bagi kita. Ketika saya bernyanyi, lagu itu menjadi khotbah bagi saya dan juga bagi khotbah bagi orang lain. Amin saudara. Dan itu terus membenahi kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nyanyiannya lagunya lagu yang tidak rohani, Bapak Ibu rugi loh. Coba tuh. Kalau Bapak Ibu nyanyikan lagu-lagu yang duniawi, ya, maafkanlah aku selingkuh. Ada lagunya itu ya saudara. Maafkanlah aku selingkuh. Aduh saudaraku, ini orang minta maaf tentang selingkuh. Dan itu orang, bahkan orang-orang tua pun nyanyinya, aduh setengah mabok saudara. Sampai dia berputar-putar, selingkuh doa gitu saudara. Dan selingkuhnya diperdengarkan kemana-mana saudara. Dan saya anjung walah saudara. Dan kalau kita nyanyikan lagu-lagu rohani,
mestinya menghantarkan kita kepada level yang naik lebih tinggi dari keadaan kita yang sekarang. Saudara percaya, katakan amin. Itu nyanyian-nyanyian kita itu begitu mahal, saudara. Orang-orang yang diurapi Tuhan dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk menginsafkan kita. Nah, Daud mengakui dosa-dosanya, lalu dia suruh orang menyanyikan dosa-dosanya itu. Dia suruh orang mengaransemen lagu-lagu itu. Dan itulah Mazmur Daud yang diperdengarkan di hadapan jemaat. Itulah yang dia pertontonkan kepada orang, supaya dia tidak mengulanginya lagi, supaya dia tidak melakukannya lagi. Dan berapa banyak di antara kita yang mau meniru itu? Bapak Ibu Saudara, nyanyikannya nyanyian yang membuat rohani kita bangkit dan bangun. Katakan amin. Ini Mazmur Daud, dan ini bentuknya doa. Dan dia berkata, dengarkanlah aku ya Tuhan, perkara yang benar yang ada padaku. Perhatikanlah seruanku, berikanlah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Coba saudara, bagaimana dia jujur ketika dia berselingkuh. Lalu datanglah seorang nabi memberitahu kepada dia tentang selingkuhannya. Dia langsung tersungkur, saudara. Dan dia berkata tidak mau mengulanginya lagi. Dia tersungkur. Bahkan Nabi Nathan itu berkata, anak hasil selingkuhanmu akan mati. Dan ketika dia tahu, diberitahu anaknya itu lahir, dia sakit. Maka dia puasa. Dia tidak mau makan. Dia menyesali dosa-dosanya. Itu dosa yang begitu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Hingga pada akhirnya Tuhan menghukum dia dan berkata, tidak ada lagi di dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu ketenangan karena perbuatanmu itu. Maka apa yang terjadi? Kau akan melihat istri-istrimu ditiduri oleh orang di hadapanmu. Meski engkau raja. Bayangin saudara. Dan Daud perdengarkan itu semua. Itulah akibat dosa. Dan dia diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini menutupi dosa-dosanya dengan perdebatan. Mereka lebih senang menggunakan ayat, mengutip ayat untuk membela diri mereka. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, baiklah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang muda sekalian, ada harga yang harus kita bayar supaya kita berkenan kepada Tuhan. Seperti Daud bisa berbicara kepada Tuhan, mana lagi dosa yang belum saya akui. Mana lagi perbuatan yang belum saya akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Saya mengakuinya. Saya datang bertobat dan saya mengatakannya kepadamu. Maka dia berkata, daripadamu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar, apa yang menjadi keadilan bagiku. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan yang kedua. Kalau yang pertama Tuhan minta kita hidup yang benar, hiduplah yang benar. Sepakat Bapak Ibu? Berkenan kepada Tuhan. Hiduplah benar. Meski itu sulit. Ya, tidak. Sulit sebenarnya. Nanti kalau saya ngaku gimana? Kalau saya tidak mengaku, ya masa ditimang-timang. Bapak Ibu, berapa banyak pengakuan suami terhadap istri justru bikin masalah besar. Berapa banyak pengakuan istri kepada suami justru menjadi pengakuan besar. Saya belajar dari Daud untuk mengatakan sesuatu yang benar-benar jikalau ada yang tersembunyi di hatiku kepada istriku. Bahkan kepada anak-anakku. Saya belajar untuk berkata, ya tadi papa ribut loh. Gara-gara apa? Sebenarnya sepele. Saya ngomong. Ya, saya kasih tahu. Apa itu? Persoalannya masker.
Nah, hari-hari ini kan masker sudah dibolehin ya, terbuka ya, di depan umum. Tapi kalau pertemuan seperti ini masih kita pakai ya Bapak Ibu Saudara. Masker masih disuruh gunakan. Jadi gara-gara saya tidak pakai masker, dimarahin. Ya saya bilang, kan ini di tempat yang terbuka. Ya tidak bisa, harus tetap pakai masker. Oh belum tahu peraturan. Bapak Ibu Saudara. Oh dia marah, dia berkata Bapak harus pakai masker. Ya udah saya pakai masker. Saudara, hari ini saya tidak pakai masker karena saya sedang khotbah Bapak Ibu Saudara. Dan saya ceritakan kepada istri saya. Dia berkata, Papa itu udah tahu. Mestinya Papa sudah harus pakai sebelum Papa ditegur oleh orang. Saya bilang iya ya. Makanya doain saya. Supaya tidak terulang lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita mulai mencoba untuk berkata jujur apa saja. Oh tadi saya ditipu orang. Kita bicara. Tapi ada banyak orang tidak bisa menerima itu. Dia marah. Dia ambil sapu. Dia kejar-kejar suaminya. Hanya karena pengakuan sepele seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar benar di hadapan Tuhan. Itu akan menghasilkan keadilan bagi kita. Katakan amin. Meski itu sulit ya Bapak Ibu. Ngomonglah apa adanya. Dan istri yang baik akan tahu suamiku pasti jujur padaku. Suami yang baik akan berkata, istriku pasti jujur padaku. Anak-anak akan berkata, orang tuaku pasti jujur padaku. Dan ketika dia difitnah, mereka sudah saling tahu. Oh istriku, suamiku, anak-anakku, orang tuaku pasti jujur padaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya belajar tentang Daud ini banyak masalah dalam hidupnya. Udah banyak istrinya, banyak anaknya juga akhirnya bermasalah. Anaknya selingkuh dengan anaknya. Coba bayangin saudara. Masalah. Akhirnya anak dari istri yang satu membela adiknya dari mamanya itu. Membunuh saudaranya dari istri Daud yang lain. Keluarga ini berantakan. Raja terkenal, disukai oleh Tuhan. Pengakuan dosanya benar. Dan dia boomingkan ke seluruh dunia. Hingga hari ini. Dia bicarakan tentang dosanya. Dia bicarakan tentang hidupnya. Tapi Tuhan katakan, aku menyukai anak Isai itu. Aku suka sama Daud itu. Karena keterbukaannya juga. Karena pengakuannya juga. Karena hidupnya juga. Meski keluarganya, rumah tangganya banyak yang gagal, saudara. Dan dari dia diperhitungkan. Dari orang yang gagal ini diperhitungkan Tuhan. Supaya dari keturunannya lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita bersalah, berkekurangan, berdosa, jangan malu saudara. Jangan patah hati. Biasalah orang namanya bersalah. Yang penting langsung diakui. Setabi maaf tulang, maaf amang boru, maaf ya semuanya ya, maaf adik ya. Jangan kita kalau ke Jokowi kita mau minta maaf ya amang. Kalau ke adik kita nggak mau minta maaf. Ke istri apalagi nggak mau minta maaf. Sesegera mungkin. Dan mari kita duduk bersama. Kalau itu menjadi pengganjal di dalam hati kita, hati istri, hati suami, mari kita duduk bersama. Saya biasakan mengajar dengan istri saya, yuk kita pegangan. Kemarin istri saya ulang tahun, saya peluk dia, saya pegang dia, saya doa dia. Saya peluk, saya doakan, saya teteskan air mata untuk istriku ya Tuhan. Saya suruh anak-anak saya yuk pegangan. 2 laki-laki, 2 perempuan, yuk kita pegangan. Peluk mama, yuk kita doa untuk mama yang ulang tahun. Dia harus sehat, dia harus panjang umur. Katakan amin. Ini kita harus lakukan. Ibu-ibu yang berulang tahun di bulan ini, tuntut itu dari suami. Supaya engkau dipeluk, didoakannya. Anak-anak juga begitu. Suami juga ulang tahun begitu. Lalu kita lakukan sesuatu yang baru. Saudara, ini yang kalau kita belajar menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan. Daud lakukan itu. Oh dia tahu, dia sadar dia dosa. Dia sadar dia banyak melakukan kekurangan, kesalahan. Seringkali jikalau kita tidak mau membereskannya,
Bahkan kita bawa ke tempat tidur hingga besok, ya begitu lagi. Besok kita berdosa lagi, lakukan lagi. Dan itu menjadi biasa bagi kita. Kalau itu yang terjadi, nilai kekristenan kita Bapak Ibu Saudara nurun. Hari ini saya mendengar ada pujian dari anak-anak yang CD. Engkau tahu ada sesuatu yang harus kau pelajari sejak engkau CD. Ada banyak orang Kristen setelah dia belajar CD, dia lupa akan apa yang dia pelajari dalam CD-nya. Semestinya itu yang harus kau pertanggungjawabkan dalam hidupmu. Ada pertanyaan yang banyak di situ, mungkin menjawab, mungkin juga tidak. Tetapi apa yang diajarkan di situ itu menjadi pegangan bagimu untuk memasuki masa tuamu kelak. Sepakat orang-orang yang mau di CD, yang belajar CD? Dan itu harus kau kerjakan dengan baik. Dan masa sekarang adalah masa di mana engkau sedang rentan menghadapi berbagai masalah. Itu sebabnya saya selalu berkata, anak-anak sekolah minggu yang seperti tadi, yang menyanyikan puji-pujian itu, mereka adalah orang-orang yang harus mendapat perhatian 2 kali lipat dari kita semua. Mereka adalah orang-orang yang harus dibentuk kepribadiannya secara baik. Maka guru-gurunya harus istimewa. Mereka harus dididik untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak itu. Sebab jikalau anak-anak itu disepelekan dan mereka tersesat kelak, maka itu tanggung jawab gereja. Itu juga tanggung jawab majelis. Itu tanggung jawab guru. Itu tanggung jawab orang tua. Itu tanggung jawab kita. Jangan ada seorang pun yang menyesatkan mereka. Ketika kepribadiannya terbentuk dari sekarang, maka lihat pada masa remajanya dia akan kuat, dia akan sanggup menghadapi berbagai masalah, terpaan-terpaan dari berbagai masalah hidup, dan mereka akan tetap hidup dan kuat di Tuhan. Saudara, saya sudah melihat dengan putri saya yang paling kecil. Saya mendidiknya, saya menjadi guru PAUD-nya. Saya mendidik dia, putri saya yang paling kecil. Saya mengajar dia, akhirnya dari kakak-kakaknya sekolah di tempat-tempat sekolah yang istimewa. Saya buat adiknya yang bungsu ini sekolah di tempat yang biasa. Dibulilah dia. Bayangin saudara, guru matematika berbicara tentang Yesus. Coba, apa hubungannya? Saudara, gak ada hubungannya. Tapi dia guru matematika itu harus meledek kekristenan. Dia harus berkata kekafiran. Padahal dari satu kelas itu hanya putri saya yang Kristen. Sengaja dibully. Dan dia pulang, dia hanya memberitahu, "Ma, guru saya berkata begini, Tuhan orang Kristen 3 berhala, menyembah patung." Dia tunjuk seperti patung salib seperti ini dikasih tahu. Guru bahasa Indonesia sama. Guru yang lain juga sama. Padahal di kelas itu hanya satu-satunya putri saya ini yang Kristen. Selalu dibully. Dan ketika kepribadiannya kita bentuk, kau tahu bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama. Tetapi kemenangan Yesus itulah keselamatan kita. Kemenanganmu itulah suksesmu kelak. Kemenanganmu itulah keberhasilanmu kelak. Sehingga gurumu yang membuli engkau, doakan supaya dia bertobat, dijamah oleh Roh Kudus, dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, putriku tegar. Dan dia berkata, bagaimana kalau saya bertemu dengan guru itu? Sampaikan salam, senyumlah kepadanya. Dan perkataan yang sopan dan santun ucapkan kepada dia. Bapak Ibu Saudara, anak ini menyelesaikan studinya dengan baik dan menjadi juara yang baik di situ. Saudara, akhirnya saya masukin di SMP juga begitu. Setelah dari SD, di SMP juga begitu. Kamu harus kuat. Seorang teman saya, papanya dokter. Lalu anak bungsunya yang perempuan, karena dibully di sekolahnya, saudara-saudara,
saudara, dia mengalami stres. Dia masuk tamat SMA, dia stres. Asal dia dengar azan, dia marah, dia ngamuk. Saudara, saya berkata ketika kita mendidik anak kita dan melatih mereka untuk hidup jujur dan benar dan baik, maka dia akan bertahan. Ketahuilah, Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita ini sedang berada di tempat yang seperti itu. Kalau kita tidak tulus dan kalau kita tidak cerdas, tidak cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bagaimana kita bisa berkemenangan di situ? Tetapi Tuhan menjamin, jikalau kamu mau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, kamu akan berkemenangan. Saudara mau berkemenangan? Katakan amin. Mari kita ikuti perintah Tuhan. Ini yang menjadi teladan bagi kita hari ini. Karena itu dia menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Maka ketika dia menjadi orang yang benar dan berkenan, sudah diperkenankan. Saya ingin mengulangi berkata begini. Kita itu bukan karena benar atau di hadapan Tuhan benar, karena kita berbuat benar, bukan. Sebenarnya kita ini orang berdosa. Tapi ketika Tuhan dengan kasih karunia yang begitu besar, seperti saya mengulang-ulang kalimat kata-kata firman Tuhan itu, betapa tingginya kasih Allah, betapa dalamnya kasih Allah, betapa lebarnya dan betapa panjangnya kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita, membuat kita, Bapak Ibu Saudara, diampunilah dosa, kekurangan, kelalaian, kesalahan kita, kelemahan kita, dan kita disebut orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai ada anak-anak kita yang mengalami stres. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu tiap-tiap anak itu, saya punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Dan tiap orang beda-beda. Karena saya pelajari beda-beda. Orang ngomong, ini ngomong pelan-pelan aja. Bahkan ketika kami misbah doa, saya ajak, ayo bang doa sekarang. Hampir gak terdengar. Saya bilang, bang, suaramu gak kedengar. Wah udah keras kok. Rupanya iya juga. Saya ngomong pelan akhirnya, dia dengar juga. Loh, karena saya sudah terbiasa ngomong keras, maka suara orang yang pelan gak saya dengar. Saya bilang, kamu sudah selesai doa? Sudah amin. Loh, hanya yang di sampingmu adikmu yang dengar. Papa gak dengar. Alah papa. Hanya dia tidak berani katakan, bersihkan telingamu. Saudara, jadi tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya, dan saya ingin mengajak kita untuk berpikir itu. Sekali lagi saya mau mengingatkan anak-anak itu. Maaf ya Amang ya. Maaf ya Bapak Ibu ya Saudara. Anak-anak itu menjadi perhatian. Salah satu yang saya pelopori adalah saya mau mengajar anak PAUD. Meski saya S3. Kenapa? Karena saya peduli sama mereka. Ini anak-anak jangan sampai tersesat. Barang siapa menyesatkannya, maka kepadanya diikatkan batu kilangan. Tenggelamkan dia ke laut. Ngeri sekali itu saudara. Kejam itu. Dan kejam, ngeri. Itu harga yang harus dibayar oleh orang yang menyesatkan anak-anak. Nah saudara, jadi kalau saya seperti itu di gereja kita di sana, saya suruh orang tepuk tangan. Di sini nggak biasa ya Bangnya, kita nggak biasa. Mereka udah nyanyi begitu, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo, jangan pergi dulu, jangan duduk dulu anak-anak, jangan pergi ke ruang sekolah minggu, tepuk tangan dulu bagi Tuhan, karena mereka memperdengarkan suaranya. Para remaja seperti itu, saya selalu bilang, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ini luar biasa lagunya. Saudara, memang karena tata ibadah kita yang membuat kita tidak bisa begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kebanggaan hati kita kan ada kan sama anak itu kan. Banggalah, apalagi coba ada orang tuanya di situ melihat remaja-remaja nyanyi. Wah, amang buruki, amang teh anaki, tegading ibana, amang tegading ngai tabu naik gitu ya saudara. Main gitar ya seperti tadi, masih malu-malu saya lihat dia main gitar. Ya orang Batak itu kalau marku rencek, ding gitu suaranya juga lepas saudara. Dan mereka menyanyikan kidung pujian ya. Sama seperti kemarin kita nyanyi ya amang ya. Di ada teman kita Dr. Ponco
Usman Ponco meninggal, saudara. Kita nyanyi, harus nyanyi tegar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nyanyinya itu harus mayor, saudaraku. Jangan nyanyi minor. El Shaddai, El Shaddai. Gitu. Udah sedih, saudaraku. Enggak membangun lagi, enggak kuat lagi. Maka kita harus katakan kepada pemain musik mayor, ayo nyanyi yang emas, yang kuat, yang gerakannya itu kuat, yang spiritnya itu kuat. Jangan nyanyikan lagu-lagu itu lemah, nyanyikan lagu-lagu itu kuat. Sebab nyanyian itu memiliki kekuatan kuasa. Katakan amin. Saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ketika nyanyian itu diambil dari kitab Mazmur, dinyanyikan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, musik mengiringnya. Saudara lihat, ada spirit yang kuat yang muncul di situ, saudara. Bayanginlah ketika ini dinyanyikan, doa ini dinyanyikan. Lihat, selidikilah hatiku, selidikilah batinku. Ada lagunya kan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Wah, saudara, lagunya dinyanyikan dengan musik, dengan lagu 1, suara 2, suara 3, suara 4. Wow, perdengarkanlah, malaikat turun memuji Tuhan, karena kita memuji dengan sangat luar biasa. Katakan amin. Nah, saudara, itulah yang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Nah, karena itu taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Saya senang sekali dengan pendahuluan khotbah tadi dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi coba kita lihat, saudara, menarik sekali dan hingga saya tandain ketika itu dibacakan bagi kita. Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, dia katakan begini, di situ ada seorang yang sudah 30 berapa? 38 tahun lamanya sakit, saudara. Wah, ini bukan peristiwa yang mudah, saudara. 38 tahun sakit. Saudara, kemarin ada seorang nainggolan, Marlboro Siahaan juga. Dia bilang, Bapak udah, saya sudah tidak bisa jalan. Kenapa? Ini sudah kena itu saraf kejepit. Kamu harus lawan. Saya bilang. Dia punya satu anak putri. Saya bilang, kamu harus lawan. Udahlah, akhirnya saya khotbahin dia. Ngomong, kamu harus sehat, kamu harus bisa. Ya. Dan kalau tidak, kamu lemah. Ada Yesus. Dia bilang, baru sekali saya berdoa seumur hidup saya ini. Dia 60 tahun lebih, dia berkata baru sekali. Kenapa? Karena dia katakan putri saya sudah 30 tahun umurnya. Cantik putrinya, sarjana psikolog. Lalu istrinya berkata, kamu tega melihat putrimu begini? Tidak ada seorang pun yang mau sama putrimu. Gak tahu karena apa. Padahal cantik. Bukan karena burung nenggolan saya bilang cantik loh, saudara. Memang dia cantik, saudara. Baru apapun cantik, tapi ini cantik gitulah, saudara. Nah, saudara yang mau cari jodoh nanti bilang sama saya. Dia seorang psikolog, saudara. Lalu dia bilang begini, Pak Rumainmu bilang sama saya, kau tega melihat putrimu begitu? Lalu apa maksudmu? Sekarang berdoalah untuk putrimu. Udahlah, kebiasaan kita, saya masak nanti ikan apa? Ikan mas. Dia bilang gitu. Udah, kalau gitu tunggu dulu. Saya belum pernah berdoa, sudah 60 tahun umur saya lebih. Belum pernah berdoa dari sejak lahir sampai sekarang, saudara. Belum pernah. Dari mana? Berpikirlah dia sehari sampai besok. Lalu besoknya istrinya tanya, gimana Pak? Ya sudah, masaklah nasinya. Dimasaklah ikan mas 3 ekor. Putrinya pulang dari pekerjaan, langsung dipotong kepala ikan ekornya, dimakan. Dia bilang, ngayalah. Tak kupas hadapnya ngayalah. Belum saya sampaikan sudah dimakan. Bagaimana itu? Ya akhirnya dia bilang, ya sudahlah, masih ada 2 lagi. Gitu.
Dan singkat cerita, dia doakanlah putrinya. Saya bilang, apakah engkau minta ampun? Tak kuat tuh sih mangido ampun Bapak udah. Gak tahu saya minta ampun. Saya penting saya doakan aja lah. Yang penting supaya dia dapat jodoh, supaya dia jadi orang baik. Sebab dia hanya satu-satunya putriku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang kita tidak sanggup melihat diri kita, jadinya dia sakit, keluarganya susah, hidup kita susah. Tetapi saudara tahukah kita bahwa Allah sebenarnya sayang sama kita? Amin. Sayang sama kita. Saudara, satu hari saya melayani satu dari keluarga Chinese. Papanya mengakui putrinya ini dipersembahkan kepada berhala supaya dia kaya. Dan putrinya itu jadi oon, jadi gila. Karena dipersembahkan kepada berhala. Saya melayani orang itu, saya berkata, kamu harus bertobat, mengakui dosamu di hadapan Tuhan dan doakan putrimu. Mungkin perjanjian dia dengan setan itu tidak bisa dicabut. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu bisa. Saya akan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang ini tidak mau bersungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Dia hanya berkata, Pak Pendeta tolonglah doakan. Oke, saya doakan, tapi engkau harus berperkara dengan Tuhan. Patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari. Dan dia tidak mau. Ketika dia tidak mau, sehebat apa saya berdoa, mujizat tidak akan terjadi pada anakmu. Karena engkau yang mempersembahkannya kepada setan. Nah sekarang kau harus mencabutnya. Saya akan menuntunmu. Dia tidak mau. Dan anak itu terus terikat sama setan. Perjanjian apa yang dia buat. Dan saya berkata kepadamu, engkau harus membereskannya. Saya tambah waktu ya Bapak Ibu. Satu hari saya melayani Chinese juga, yang selalu mempersembahkan hidupnya, keluarganya kepada setan. Hingga dia mencari dukun yang paling canggih. Dan dia tidak mendapatkannya. Dia pergi kemana-mana. Mungkin saja sudah pernah saya ceritakan di sini. Saya ingin ulangi. Siapa tahu sudah pernah. Pergi ke Gunung Kawi. Pergi dia ke Banten. Pergi dia ke Bali. Pergi ke Cirebon. Pergi kemana-mana. Disuruh dia tidur dengan mayat seorang gadis perawan. Maaf. Supaya dia mendapatkan ilham. Dia lakukan apa yang kata. Dia seorang Buddha, beragama Buddha. Saudara-saudara, hingga satu hari dengan cara Tuhan, saya bertemu dengan keluarga itu. Dan ketika bertemu dia berkata, lah ini pendeta zaman hari saya kenal. Lalu saudaraku, hingga saya tahu akhirnya dia berkata, kalau bapak ini datang ke rumahku, saya sangat benci sekali. Kenapa? Saya bertanya, kenapa kau? Dia katakan, karena bapak pasti cerita tentang Yesus. Saya benci dengan Yesus. Malam itu saya ngomong, hanya Yesus yang bisa membebaskan engkau dari semua setan ini. Oh, bagaimana bisa? Setiap jendela pasti ada pertahanan. Setiap pintu rumah kamar pasti ada bundel-bundel. Di depan pintu gerbang masuk rumahnya, dia buat di situ ular dan harimau. Semua yang ada di rumahnya, masakannya pun dijampi-jampi sama dukun. Semuanya. Dan apa yang terjadi? Rumah itu penuh dengan setan. Dan kalau saya masuk ke rumahnya, saya tahu saya sedang berhadapan dengan setan. Saya tidak berhadapan dengan orang itu. Saya sedang berhadapan dengan begitu banyak setan di rumah itu. Bapak ibu saudara, apa yang terjadi? Saya berkata hanya Yesus yang bisa membebaskanmu dari semua ini. Dia berkata, apakah Pak Pendeta tanggung jawab? Saya tidak bertanggung jawab. Tapi Yesusku yang bertanggung jawab. Kalau engkau mau buka hatimu untuk dia, malam ini kau akan dibebaskan. Tapi kalau tidak, maka kamu akan dicekik, kamu akan dibunuh, dan kamu akan innalillahi wa innalillahi rajiun. Dia bilang, aduh, jangan. Ya bukan. Nih, kamu harus berserah sama Tuhan. Akhirnya dia berkata, gimana Pak Pendeta? Saya layani dia malam itu.
kumpulkan suami, istri, anak-anaknya. Ayo, saya beritahu tentang Yesus kepada mereka. Singkat cerita, dia kan Buddha. Saya ajak mereka berdoa dengan cara saya. Malam ini saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan malam itu juga saya nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kamu bebas. Kenapa? Kok bisa ngomong begitu? Karena saya punya Alkitab. Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Katakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Saya bilang sama dia, kamu bebas. Hari ini kamu bebas. Nah sekarang supaya kamu benar-benar bebas, semua bundel-bundelmu bawa. Oh tahu saudaraku, satu meja ini ditumpuk satu meja ini. Sesembahan dia Kuan Im di depan, ya, di belakang. Kalau dia membawa kurban sembahannya itu satu babi guling, dimasak itu, wah itu dipersembahkan. Saudara, semua harus dihancurkan. Dia katakan saya tidak berani. Bapak telah ambil linggis, dia ambil linggis, kubongkar sesembahannya saudaraku. Kubakar malam itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saya tanya, apakah masih ada gangguan? Pagi harinya saya tanya, tidak ada lagi Pak Pendeta. Karena biasanya setiap malam mereka pasti diganggu. Yang satu tidur ditarik bantalnya jatuh. Dilihat nggak ada orang. Digitik kakinya, dilihat nggak ada orang. Diganggu mereka, benar-benar diganggu. Dan dia cari dukun. Saya bilang, hanya Yesus yang bisa membebaskan kau. Saya doakan dia, bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dia merdeka. Dan dia menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Dia menjadi seorang pelayan. Di gereja yang bahasa Mandarin, akhirnya dia diambil dan menjadi guru pengajar rohani di dalam ajaran gereja yang berbahasa Mandarin. Saudara, kita ini sebenarnya orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Dan meski ada kasus seperti ini kita lihat 38 tahun. Itu bukan perkara mudah. Tapi ayat yang menjadi kunci bagi saya adalah ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, wah ini yang luar biasa. Saya menggarisbawahi, dia tahu, Yesus tahu apa yang sedang terjadi. 38 tahun dan orang ini selalu menanti, berharap akan ada mujizat dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, Yesus, kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendapat sebuah hikmat di sini. Ada banyak orang yang mengharapkan mujizat datang dari malaikat itu, mengguncang air di kolam Bethesda itu. Tapi perhatikan, ayat sebelumnya berkata ada orang timpang, ada orang buta, ada yang lumpuh, macam-macam penyakit yang ada di ayat sebelum yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh Amang Penatua kita. Kenapa hanya satu ini yang disembuhkan? Mengapa ya Bapak Ibu? Jawab dalam hati aja. Karena kita tidak sedang PA hari ini. Kenapa ya? Dan salah satu kunci adalah karena ia tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Dia selalu menunggu. Dia selalu menunggu. Dalam pengharapan itulah dia hidup. Dalam keyakinan itulah dia hidup. Ada banyak orang hari-hari ini saudara ingin berharap pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika saat itu belum datang, dia lupa. Dan dia tidak berharap lagi. Saya selalu berdoa untuk orang sakit. Saya berkata, jikalau hari ini engkau tidak disembuhkan, maka lihat besok engkau akan disembuhkan. Ada banyak orang harus berkata, dia seperti nonton di dalam iklan televisi. Aduh sakit kepala. Langsung dia minum obat yang dikasih. Apa Bodrek atau apalah. Atau Insidal atau apa itu. Yang gatal-gatal dan sebagainya. Langsung caang. Cegar gitulah. 1 detik. Itu iklan Pak. Coba lihat bagaimana orang
yang lumpuh, yang ditaruh di pintu gerbang indah bait suci Allah, yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Dia selalu meminta-minta. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat dan berkata bahwa berikan aku sesuatu, dia berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu kepada dia. Petrus melihat orang itu, dan ketika dilihat orang itu punya pengharapan, dia berkata, aku berkata kepadamu emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Hei, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Dan ketika dia dibantu berdiri, diajak dia berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Meloncatlah orang itu, berjalan ke sana kemari dan memuliakan Allah. Seseringkali kita harus dibantu. Seseringkali kita harus mengalami proses. Dan 38 tahun selalu saya melihat, kenapa ya? Ada orang buta, Bartolomeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid berkata, hei, kamu ribut, recok sajanya kau. Kalau dia orang Sumatera, recok kau, diam kau. Tapi dia tidak mau diam dan dia berteriak berkata, Yesus, kasihanilah aku, Yesus anak Daud. Kemana arah Yesus pergi, ke situ dia datang. Dan dia mencoba berjalan meraba dan berkata, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Ketika murid-murid berkata, Guru, orang itu telah mengganggu kita, recok saja dia, suruhlah dia diam. Yesus katakan tidak. Yesus berpaling dan berkata, apa yang kau mau? Aku ingin melihat. Aku mau sembuh. Baik, jadilah kepadamu. Dan orang itu sembuh. Katakan amin. Jadi maukah kita sembuh? Katakan amin. Karena hari ini tema kita berkata, orang benar berseru, dijawab oleh Tuhan. Andalan saya hanya Tuhan. Tahun 90 saya meninggalkan pekerjaan saya full timer. Keluarga saya, abang saya bilang, kamu bodoh. Dari mana kamu hidup? Bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana kamu nanti bisa? Apakah kamu sudah korupsi, sudah banyak duit? Waktu itu saya kerja sebelumnya di abang saya, di PT Sagittarius. Saya bilang, tidak, periksa. Dia cari akuntan. Saudara, aduh, saya memang agak berlebihan. Sorry, saya minta maaf kali ini. Sedikit lagi waktu. Saudara, diperiksa pembukuan, tidak 1 rupiah pun saya gelapkan. Dia menangis. Dek, kenapa kau tinggalkan saya? Saya tidak tinggalkan apa-apa. Saya hanya memilih, saya mau melayani Tuhan. Tahun 90. Tahun 92 saya menikah. Dia berkata, dari mana uangnya? Saya bilang, Tuhan adalah pemelihara. Nama Allah yang kusembah adalah Jehovah Jireh. Artinya Allah adalah Allah yang mencukupkan. Saya hidup di situ hingga sekarang, saudara. Saya hidup di dalam iman itu bahwa Tuhan adalah pemelihara. Katakan amin. Dia memberkatiku. Dia berkata, kamu tidak akan bisa apa-apa. Kamu akan gagal. Kalau saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya pasti gagal. Tapi kalau saya bersama Yesus, saya tidak akan pernah gagal. Saudara, saya hidup di dalam iman itu. Saya disertai Tuhan di situ. Saya diberkati Tuhan di situ. Gak mungkin kau punya rumah. Tuhan malah kasih 2 rumah kepada saya. Gak punya kau punya tanah. Tuhan kasih tanah kepada saya. Gak punya motor. Tuhan kasih motor 3 kepada saya. Gak punya mobil. Tuhan kasih mobil. Malah mau tambah lagi nanti 1 lagi. Amin. Benar saudaraku. Percaya saudara. Hiduplah di situ. Dia tahu kau. Aku tahu zaman hari. Saya tahu kamu. Bahkan sebelum kamu lahir, waktu kamu ditenun, kutenun kau di rahim mamamu, Lemeria Gultom. Aku kenal kau. Bagaimana aku bisa memungkirinya? Dia menenun saya. Dia menenun Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kadang gak sabar seperti orang ini. Maukah engkau sembuh? Dan Yesus datang. Dia hanya menunggu malaikat datang mengguncang air itu. Tapi kini yang lebih utama datang. Yang lebih besar dari malaikat datang.
datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Dia menawarkan dirinya kepada kita. Maukah engkau diberkati? Amin Bapak Ibu. Maukah anak-anakmu diberkati? Maukah parumainmu, mantumu laki-laki diberkati? Maukah cucumu diberkati? Saya mau diberkati. Maka dia berkata, ya sudah. Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Menarik bagi saya. Dia berkata Tuhan. Dia tidak ngomong Tuhan, tapi dia katakan Tuhan. Menarik bagi saya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Gak peduli hari ini sahabat. Gak peduli. Bagi Tuhan tidak peduli aturan agamamu itu. Tidak peduli ritual agamamu itu. Sekarang saya mau kau sembuh. Sekarang dia mau semua umat di sini disembuhkan Tuhan. Amin. Dia mau semua kita diberkati. Dia mau semua kita sukses. Jangan ada yang gagal. Dia mau kita berhasil. Dia sudah menderita bagi kita. Tangannya berlubang paku. Lambungnya sudah disobek demi kita. Dia sudah menyelesaikan di kayu salib. Dan hari ini dia mau menyembuhkan kita. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 17 itu berkata, engkau mendengar seruanku. Maka kita juga berkata, dengarlah doaku ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat meyakini Engkau ada bersama kami di tempat ini, di gereja ini, di bait suci ini. Ada puluhan orang, bahkan hingga ratusan orang di sini mendengar kabar baik. Engkau adalah Allah yang hidup. Jawablah doa kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu Yesus yang tercurah di Kalvari itu. Balutlah kami, sembuhkanlah kami oleh bilur-bilur-Mu. Tahirkanlah kami di dalam nama Yesus. Teguhkanlah iman kami dan berkatilah kami. Dengarlah doa seruan kami. Lawatlah kami, jangan ada seorang pun yang gagal. Biarlah kami semua berhasil. Bapa yang agung, yang dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang sepakat katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.